Merintis usaha memang butuh kejelian dan keberanian. Setiap ada celah dan peluang yang sekiranya bisa membawa hasil harus segera dimanfaatkan. Ketika bisnis lobster di tanah air lebih didominasi jenis lobster laut, seorang pemuda asal Klaten, Jawa Tengah justru menawarkan alternatif lain membudidaya lobster air tawar. Ternyata nih, menurut penelitian, lobster air tawar sama persis dengan lobster laut, baik dari kandungan dagingnya maupun rasanya. Yang membedakan hanya kolesterolnya lebih rendah dan mengandung omega 3. Nah, peluang inilah yang dimanfaatkan Gema, pemuda inspiratif kita kali ini. Sobat Tani, Anda pernah makan lobster? Lobster ini menjadi salah satu makanan yang lezat, namun juga harganya cukup tinggi. Nah, episode Inspirasi Tani kali ini, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana cara budidaya lobster air tawar. Saya akan menemui salah seorang petani muda sukses di daerah Klaten yang mampu membudidayakan lobster air tawar, dan dia juga mengajarkan ke beberapa petani untuk membudidayakan air tawar. Kita langsung saja yuk temui petani muda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dari Inspirasi Tani TVRI. Lagi ngapain nih, Mas? Ini baru ngecekin lobster ini, Mas. Oh, lobster. Ya, Berarti ini kolam-kolam lobster ya? Betul. Artinya ini kolam-kolam buatan bisa dibangun di rumah gitu ya? Betul sekali, Mas. Nah, kita kan banyak kan tahu lobster itu hidup di laut ya, Mas ya. Ternyata bisa juga dibudidayakan di air tawar. Apakah jenisnya ini sama, Mas? Nah, untuk jenisnya beda, Mas. Beda. Nah, kalau lobster laut memang dia nggak bisa dibudidaya. Tapi kalau lobster air tawar, dia bisa dibudidaya. Nah, Mas Gema melihat peluang bisnis dari lobster air tawar ini sejak kapan sih, Mas? Dan mulanya seperti apa, Mas? Oh ya, kita mulai riset budidayanya itu tahun 2010, Mas. 2010. 2010 kita mulai riset untuk gimana caranya lobster air tawar yang dari Australia ini bisa dibudidaya di Indonesia. Oh, asal Australia dan dibudidaya di Indonesia. Apakah budidaya air tawar ini di Indonesia sudah banyak atau masih kalangan-kalangan tertentu aja? Untuk budidaya sebenarnya belum banyak, Mas. Belum banyak. Makanya kalau di Gema Farm ini kita gimana caranya untuk mengedukasi agar teman-teman tahu dan mengenal untuk budidaya lobster. Secara fisik, Mas, bedanya lobster air laut dan air tawar itu dari mananya, Mas? Apakah lobster air tawar ini fisiknya lebih kecil atau seperti apa, Mas? Betul. Kalau untuk lobster air tawar dia lebih kecil, Mas. Rizky. Karena dia hidupnya kan di tawar. Di tawar. Kalau lobster laut dia di samudra lepas, otomatis lebih besar ukuran. Paling besar lobster air tawar itu bisa sampai berapa panjang, Mas? Paling besar kalau yang pernah saya temui bisa sampai 10 inch. 10 inch ya. Berarti sekitar 25 cm. Dewasa ya. Betul, 25 cm. Nah, itu dari segi usahanya, peluang bisnis di Indonesia, dan potensinya sejauh apa sih, Mas, sebenarnya lobster air tawar ini? Ya, untuk potensinya sebenarnya untuk di kalangan konsumsi itu begitu besar, Mas. Segmentasi terbesar ada di Bali, di Yogyakarta, di Jakarta, di resort-resort besar sebenarnya masih sangat besar untuk peluang budidayanya. Kalau dari segi rasa, beda nggak? Sangat beda, Mas. Beda ya? Kalau untuk lobster air laut dia pasti cenderungnya asin gurih ya. Asin gurih. Dan tekstur dagingnya memang besar. Tapi kalau untuk lobster air tawar dia cenderung ke manis. Ada air tawarnya, manis. Dan kalau di budidaya memang ukurannya nggak sebesar lobster laut. Tetapi untuk kandungan gizinya nggak jauh beda. Dan lebih rendah kolesterol. Lebih rendah, air tawar lebih rendah kolesterol. Betul. Ya. Oke. Mas, kita ngomongin bagaimana cara budidayanya. Susah nggak sih, Mas? Ya, insya Allah untuk budidaya cukup mudah, Mas. Jadi cukup teman-teman kalau mau budidaya cukup siapkan minimal 2 media dulu aja untuk investasi. 2 media ini seperti ini ya, Mas? Bisa lebih kecil juga bisa. Bisa lebih kecil, paling kecil minimal berapa tuh? 1 kali 1 meter sudah bisa. Berarti artinya model kayak akuarium seperti itu bisa ya? Bisa. Nah, untuk memulainya, apakah dimulai dari kita memilih induk yang baik atau seperti apa, Mas?
Kalau untuk memulainya memang budidaya lobster dimulai dari induk. Dan untuk memilih induk yang baik, teman-teman nggak usah milih induk yang baik, kita siapkan saja dari kami, mereka tinggal budidaya. Berarti perusahaan Mas Gema ini artinya memproduksi induknya, Betul bukan sekali. yang untuk dikonsumsi akhir ya. Betul, Berarti iya. Mas Gema produksinya induk dan disebarluaskan di Betul. Indonesia. Oke. Seberapa luas sebaran pasar Mas Gema nih untuk induk? Kalau untuk induk sebenarnya hampir di seluruh Indonesia kita udah pernah kirim. Berarti termasuk induk unggul Betul sekali. Gema Farm ya. Betul, makanya kita namanya ada SB, Selective Breeding. Selective breeding. Iya. Nah, ngomongin selective breeding, Hmm. apa itu selective breeding dan bagaimana caranya kita bisa menyeleksi induk-induk yang bagus? Iya, iya. Kalau untuk selective breeding itu kan kita siapkan induknya dulu Mas, baru nanti teman-teman budidaya gitu. Kalau dari kami gimana caranya induk itu harus memenuhi kandungan gizinya. Jadi kalau yang gizi. jantan nanti dikasih cacing tanah, Jantan kasih cacing tanah, kalau yang betina nanti dikasih tauge rebus. toge rebus. Nah, sebelum itu saya pengen tahu Mas Gema, bisa nggak bedain mana yang jantan, mana yang betina? Oke. Tuh perbedaannya seperti apa Oke, sih, Mas? monggo silahkan.